Agar tubuh kita tetap sehat, kita harus rajin berolahraga. Berbicara mengenai berolahraga, setiap kita selesai berolahraga, maka tubuh kita akan mengeluarkan keringat. Selain itu, ketika kita bernafas, kita menghirup oksigen. Dan ketika kita menghembuskan nafas, maka kita akan mengeluarkan karbon dioksida. Lalu, mengapa ya tubuh kita bisa mengeluarkan keringat, mengeluarkan karbon dioksida, dan juga mengeluarkan zat-zat yang lainnya? Nah, materi itu yang akan kita bahas di video kali ini, yaitu mengenai sistem ekskresi. Sebelum kita belajar mengenai sistem ekskresi, kita harus tahu dulu tentang pengertian istilah-istilah berikut, yaitu defekasi, sekresi, dan ekskresi. Kita bahas satu-satu ya. Kita bahas dulu yang defekasi. Defekasi adalah proses pengeluaran zat sisa hasil pencernaan. Jadi ketika kita makan, makanan yang masuk ke dalam tubuh kita akan melalui proses pencernaan. Kemudian zat sisa hasil pencernaan akan dikeluarkan oleh tubuh kita. Nah, proses itu disebut dengan defekasi. Kemudian yang kedua adalah sekresi. Sekresi adalah proses pengeluaran zat sisa oleh hormon yang masih dibutuhkan oleh tubuh. Kemudian yang ketiga adalah ekskresi. Ekskresi adalah proses pengeluaran zat sisa hasil metabolisme yang sudah tidak dibutuhkan oleh tubuh. Misalnya keringat, karbon dioksida, urin, dan juga zat warna empedu. Bagaimana? Sudah paham kan tentang perbedaan pengertian dari istilah-istilah tersebut? Dalam sistem ekskresi terdapat organ-organ ekskresi. Pada sistem ekskresi manusia terdapat 4 organ sistem ekskresi, yaitu kulit, paru-paru, hati, dan ginjal. Kita bahas satu persatu dulu ya. Kita bahas yang kulit. Organ ekskresi kulit. Jika kita lihat kulit kita dengan menggunakan mikroskop, maka struktur kulit dapat kita lihat seperti gambar berikut. Struktur kulit secara umum dibedakan menjadi 3 bagian utama, yaitu lapisan epidermis, lapisan yang paling atas atau lapisan yang paling luar, kemudian di bawahnya ada lapisan dermis, dan yang paling bawah ada lapisan hipodermis. Lapisan epidermis atau lapisan yang paling luar berfungsi untuk melindungi lapisan-lapisan yang ada di bawahnya. Sedangkan lapisan dermis terdapat akar rambut, kelenjar keringat, kelenjar minyak, dan berbagai sistem saraf yang lainnya. Kemudian lapisan yang paling bawah atau lapisan hipodermis terdapat cadangan lemak. Nah, yang perlu anak-anak ketahui bahwa kelenjar minyak berbeda dengan kelenjar keringat. Kalau kita lihat di struktur kulit, kelenjar minyak letaknya terletak di dekat akar rambut. Jadi, kelenjar yang terletak di dekatnya akar rambut adalah kelenjar minyak karena fungsinya untuk melumasi rambut kita. Kelenjar minyak, dia berada di dekat akar rambut dan bermuara di rambut. Sedangkan kalau kelenjar keringat, dia bentuknya melingkar-lingkar dan bermuara pada kulit kepala. Nah, jadi itu bedanya antara kelenjar keringat dan kelenjar minyak. Nah, di kelenjar keringat inilah keringat kita dihasilkan dan kemudian dikeluarkan oleh tubuh. Kulit memiliki beberapa fungsi. Fungsi umum kulit adalah yang pertama, untuk melindungi tubuh, yang kedua sebagai pengatur suhu tubuh, dan yang ketiga sebagai alat indera peraba. Kemudian fungsi khusus kulit dalam sistem ekskresi manusia adalah untuk mengeluarkan keringat dan minyak. Mengapa ya kulit kita bisa mengeluarkan keringat? Nah, mari kita kenalan lebih dekat dengan keringat. Keringat mengandung air dan garam mineral. Nah, fungsi tubuh mengeluarkan keringat adalah untuk menjaga suhu tubuh. Oleh sebab itu, mengapa tubuh kita sering mengeluarkan keringat? Karena tubuh kita butuh untuk menjaga suhu tubuh kita. Faktor yang mempengaruhi jumlah produksi keringat. Jadi, produksi keringat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah jenis kelamin, perempuan dan laki-laki. Laki-laki cenderung memproduksi keringat lebih banyak, karena laki-laki cenderung lebih kuat dalam melakukan kegiatan fisik,
sehingga keringat yang diproduksi akan lebih banyak daripada perempuan. Kemudian yang kedua adalah faktor usia atau umur. Orang yang pada usia remaja atau dewasa atau pada usia-usia yang produktif cenderung akan memproduksi keringat lebih banyak daripada orang-orang pada usia yang lebih tua. Karena orang-orang pada usia produktif cenderung lebih banyak melakukan aktivitas fisik sehingga produksi keringat yang dihasilkan juga semakin banyak. Kemudian yang ketiga adalah kondisi lingkungan atau cuaca. Cuaca yang panas cenderung membuat tubuh kita mengeluarkan keringat lebih banyak untuk menjaga suhu tubuh daripada pada kondisi yang lebih dingin atau suhu yang lebih dingin. Kemudian yang keempat adalah jenis aktivitas. Aktivitas fisik yang menuntut tubuh kita untuk bergerak akan lebih banyak memproduksi keringat daripada jenis aktivitas yang dilakukan tanpa memerlukan gerakan. Itu tadi beberapa faktor yang mempengaruhi produksi keringat. Kemudian yang kedua adalah organ sistem ekskresi paru-paru. Paru-paru merupakan organ dari dua sistem, yaitu organ dari sistem pernafasan dan juga organ dari sistem ekskresi. Fungsi paru-paru dalam sistem ekskresi adalah untuk mengeluarkan zat sisa berupa karbon dioksida. Yang ketiga adalah organ ekskresi hati. Hati memiliki beberapa fungsi. Fungsi umum hati adalah yang pertama, sebagai tempat penyimpanan gula dalam bentuk glikogen. Kemudian yang kedua, untuk menetralisir racun. Yang ketiga, sebagai tempat pembentukan dan perombakan protein. Dan keempat, sebagai pembentukan vitamin A dari provitamin A. Sedangkan fungsi hati dalam sistem ekskresi adalah untuk mengeluarkan zat warna empedu. Kemudian organ ekskresi yang keempat adalah ginjal. Jika kita lihat ginjal kita menggunakan mikroskop, maka terlihat struktur ginjal adalah seperti gambar berikut. Struktur ginjal secara umum dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu korteks, medula, dan pelvis renalis. Nah, kemudian di dalam medula terdapat nefron. Adapun susunan nefron adalah seperti gambar berikut. Di dalam nefron terdapat badan Malpighi yang meliputi kapsula Bowman dan glomerulus. Selain itu, di dalam nefron juga terdapat tubulus atau saluran-saluran. Tubulus tersebut meliputi tubulus contortus proximal, lengkung Henle, tubulus contortus distal, dan tubulus collectivus.